Termasuk di Dubai. Gurunda bernarasi dulu, Gurunda silakan. Kami mau mendengar nih. Karena saya ini kalau mendengar narasi Gurunda itu hati itu senang, rasa adem hati senang nih. Silakan Gurunda. Iya, masalahnya di rekan diskusi cari ilmu siapa? saya ini, cari ilmu. Temanya apa? Mohon izin teman-teman sekalian. Belum ada tema ini Gurunda, cuman ini si HM-nya agak longor. Nggak ngasih tema dia, entah apa temanya. Hostnya nggak jelas ini. Ya udah turunin hostnya lah. Hah? Turunin hostnya kalau gitu, cari yang lain. Iya. Nggak jelas hostnya ini. Moderator coba dikit hostnya. Buka room tapi temanya nggak jelas, entah apa gitu. Iya. Bahas apa saja yang saudara ingin bahas, kita bahas sedikit pelan-pelan. Tadi Matius bilang dia mengenal Allahnya dari mana katanya. Dia bingung jawabnya. Dari mana Bang Juma? Oh, Masya Allah. Begini Gurunda, saya tadi siap. Lanjut. sama dia ini, dia bertanya sama saya. Diam dulu Matius, baru jelaskan Matius. Saya bilang mengenal Allah itu. Dengar dulu, ini Gurunda ini. Iya, Saya silakan. mengenal Allah itu, saya mengenal Allah melihat dari ciptaannya dulu. Sungguh dahsyatnya ciptaan Allah ini. Dia menciptakan alam semesta, matahari, semua ini tumbuhan, termasuk kita ini. Masya Allah. Di situ akan muncul rasa percaya kita bahwa Maha Pencipta itu ada. Nah itu Allah. Itu dia ciptakan bumi ini, semua ini. Itu. Iya. Masya Allah. Saya bilang dia tidak percaya. Itu. Silakan Gurunda jelasin. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian tentang dirinya melalui alam semesta. Namun bagi kita yang pemula, mengenal pencipta langit dan bumi itu secara kaidah Al-Quran, itu bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad. Wahai manusia, kenalilah Tuhanmu dengan ikhlas. Bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta itu ahad. Ahad artinya berdiri sendiri. Tanpa ada sekutu, tanpa ada Tuhan-Tuhan yang lain bersama dengan dirinya. Kenali itu, terima itu. Telaah, terima, teorikan dan praktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari bahwa Tuhan itu hanya tunggal, ahad, tunggal absolut, entitas yang absolut, tunggal yang tak berbilang. Qul huwallahu ahad. Yakinkan diri kita dulu bahwa Tuhan itu satu. Kalau sudah yakin di situ baru melangkah ke sesi yang kedua. Setelah kita menyandarkan kepercayaan, keyakinan, iman kita, teori praktek bahwa Tuhan itu satu, langkah selanjutnya adalah meyakini bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi itu tergantung kepada hakikat yang satu tadi. Jangan berubah menjadi ada bergantung kepada yang lain. Tidak. Seluruhnya harus bergantung kepada yang satu. Itu cara mengenal Tuhan di Islam. Meyakini pertama Tuhan itu satu, ahad. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa segala aspek kehidupan di atas muka bumi ini, termasuk kita, itu bergantung kepada yang satu ini. Kemudian langkah selanjutnya, meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pencipta langit dan bumi yang satu ini, tempat bergantungnya segala sesuatu ini yang tidak bersilsilah, yang tidak berketurunan ini, itu tidak serupa dengan apapun. Ini dikenal dengan konsep ma'rifat. Nanti akan merujuk kepada kaidah-kaidah uluhiyah. Cara mengenal Allah dengan meyakini bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Tidak boleh memberikan ibadah selain kepada Allah.
Walaupun kepada makhluk yang dekat kepadanya, seperti malaikat, seperti nabi, seperti rasul, seperti Yesus, seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa. Tidak boleh. Kita tidak boleh beribadah kepada manusia-manusia suci utusannya. Ibadah kita, ibadah uluhiyah, hanya berhubung kepada Allah semata, pencipta langit dan bumi saja. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi mengenal Tuhan itu, keesaan uluhiyah pencipta langit dan bumi itu harus didudukkan perkara utama agar kita mencintai Allah, agar kita cinta kepada Tuhan kita. Kalau dalam konsep Kristen, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Bapa katanya. Mengasihi artinya mencintai, kasih dan mencintai. Kalau kita cinta kepada Tuhan kita, maka kita akan tunduk kepadanya. Kita akan berserah diri kepadanya. Kita akan takut kepadanya. Berharap hanya kepadanya. Dan mengesahkan dengan ibadah hanya kepadanya. Merendahkan diri kepadanya. Taat kepadanya. Penuh kecintaan kepadanya. Mengagungkan dia. Mengharapkan rahmat, berkat, hidayah, pengampunan. Takut terhadap ancaman-ancaman siksaannya. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dalam implementasi mengenal Tuhan secara uluhiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal pencipta langit dan bumi itu dengan asma'ul husna dan juga sifatnya. Mengenal Allah dalam Islam, mengimani, menetapkan seluruh sifat-sifat atau nama-nama pencipta yang kemudian harus berkesesuaian dengan apa yang diterangkan di dalam kitab suci. Kalau misalnya orang Yahudi mengenal El Elroy, El Shaddai dan seterusnya, Al-Qados dan seterusnya, ya. Kemudian Salsalom, itu sama di Islam juga. Mengenal nama Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan seterusnya. Harus kita dudukkan Tuhan dengan sifatnya, Tuhan dengan nama-nama, di mana namanya ini adalah cakupan dari sifatnya itu sendiri. Contoh, Maha Hidup. Dia harus tidak boleh mati. Dia tidak boleh mati karena dia disebut Al-Hayy. Dia Maha Hidup. Di dalam Ulangan 32:39, pencipta langit dan bumi itu Maha Hidup dan Maha menghidupkan. Artinya, kalau dikatakan Maha Hidup, dia tidak boleh tersentuh oleh kematian. Nah, satu hal yang saya ingin katakan, di dalam kitabnya saudara kita Kristen, ada hal menarik di situ yang bisa kita petik di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak disentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Inilah yang disebut mengenal pencipta langit dan bumi dengan cara mendudukkan dia pada sifat dan nama-namanya. Tuhan yang Maha Hidup tidak mungkin mengalami kematian. Jadi kalau ada yang mengalami kematian, itu bukan Tuhan. Itu tidak dikenal di Islam. Itu juga tidak dikenal di agama para nabi. Tuhan itu Maha Hidup. Bahkan mengikuti ajaran Tuhan, itu orang bisa memperoleh hidup yang kekal. Contoh di dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Nah, karena kita mengikuti perintah yang Maha Hidup, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Titik. Enggak, masih koma. Tidak ada yang sampai kepada Sang Yang Maha Hidup kalau tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Maka Bani Israel kalau mau selamat, kudu wajib mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Apa itu? Hidup kekal, mengasihi Tuhan satu-satunya Tuhan yang telah mengutus Yesus, dan mengasihi Yesus yang adalah utusan Tuhan yang maha benar. Saya kira begitu. Jadi sederhana dalam Islam itu, mengenal Tuhan, tidak boleh mendudukkan Tuhan itu setara dengan makhluk. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun ciptaan, tak ada satupun manusia yang bisa kemudian disetarakan dengan pencipta langit dan bumi. Kalau ada Tuhan yang setara dengan makhluknya,
itu bukan Tuhan. Atau manusia yang salah memperkarakan metode atau kaidah-kaidah bertuhan. Sekira begitu sebagai penutup, saya kembalikan kepada saudara. Silakan. Jadi Terima kasih. Terima Gurunda. kasih Gurunda. Matius diam dulu Matius. Matius diam. Gini, Muhammad itu gimana Dinda? Cuma apakah dia dikatakan Rob juga? Oke. Berbicara mengenai kata Rob. Rob itu tergantung konteks. Saya juga Rob. Tergantung kok bisa? konteks. Rob itu siapa arti Rob itu? Tuhan. Rob itu artinya Tuhan, pemilik. Tuhan, bukan pemilik, Tuhan. Itu kalau berbicara mengenai Tuhan berarti konteksnya Rabbus samawati wal ard. Itu Tuhan alam semesta, pencipta alam semesta yang orang Indonesia sebut dengan sebutan Tuhan. Jadi Rabb itu tergantung konteks. Jadi Rabb itu Nabi Muhammad adalah Rabb bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Dia adalah pemimpin, dia adalah pemilik. Jadi bukan berarti Rob itu otomatis Tuhan, enggak. Bang Suma juga Rob, Anda juga Rob di rumah. Kemudian saudara Matius juga Rob di rumahnya. Di kampung saya ini kepala desa sebagai pemilik yang memiliki wewenang adalah Rob bagi desanya. Gubernur adalah Rob bagi kemudian wilayah kuasanya. Karena Rob itu artinya penguasa. Berbicara mengenai dia hakikat pencipta langit dan bumi, baru disebut Rabbus samawati wal ard. Hanya ada satu. Hanya ada satu Rabb pencipta alam semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Rabb yang lain banyak. Penguasa itu banyak. Prabowo adalah Rabb bagi Indonesia. Apa artinya? Dia adalah penguasa yang memegang posisi sebagai orang nomor wahid di negara kita ini. Tetapi dia bukan Rabbus samawati wal ard. Dia bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia hanya Rabb. Kuasanya sebagai presiden, sebagai penguasa hanya 5 tahun. Maksimal 10 tahun. Setelah itu dia menjadi Rabb kecil, yaitu Rabb bagi keluarganya. Tapi pencipta alam semesta ini katakan, Kul huwallahu ahad. Dialah satu-satunya Rabbus samawati wal ard. Dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi jangan kemudian mengatakan, oh Rabb itu di Islam ada 2. Salah. Rabb di Islam itu hanya satu. Konteksnya Rabb yang hanya satu ini adalah pencipta. Tapi kalau Rabb dari segala konteks, semua laki-laki itu adalah Rabb. Bahkan seluruh manusia itu adalah Rabb bagi dirinya sendiri. Dia adalah penguasa atas dirinya sendiri. Dia yang berkuasa atas dirinya sendiri. Dia boleh cebok habis dia boleh tidak cebok habis seperti bom-bom. Boleh. Kenapa? Karena dia berkuasa atas dirinya sendiri. Dia adalah Rabb. Makanya dikatakan engkau menuhankan hawa nafsumu. Kenapa? Karena orang itu menganggap penguasa yang benar adalah apa yang diinginkan oleh syahwatnya, apa yang diinginkan oleh keinginannya, apa yang diinginkan oleh birahinya, itulah yang dia tuhankan. Itu harus dipahami itu. Tapi ketika berbicara mengenai Allah, dia adalah hakikat pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Jadi nggak bisa disandingkan 2 Kristus dengan 2 Rabb, nggak bisa. Karena kenapa? Dalam konteks Islam, Rabb selain daripada Allah itu adalah Rabb skala kecil. Dan dia bukan pencipta. Dia bukan statusnya sebagai Khalik. Tapi statusnya sebagai makhluk. Rabb skala makhluk. Tapi kalau berbicara di Kristen 2 Kristus, itu mutlak absolut. Tidak bisa diragukan lagi. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan,
waspadalah kepada Yesus palsu. Berarti wajib hukumnya kalau percaya kepada Yesus, ada Yesus palsu. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah, bersediakah saudara Kristenku yang saya kasihi duduk kemudian dengan tenang, dengan akal sehat, dengan sumber kemanusiaannya dia, SDM yang dia punya, skill yang dia punya, pemanfaatan terhadap akal yang dia punya, dan keseimbangan logika yang dia punya, bahwa Yesus sendiri mengaku ada Yesus palsu, di mana Yesus palsu ini akan memiliki banyak pengikut. Yesus dia mengatakan ada Yesus palsu. Tapi kalau Rob ada dua, itu tidak ada. Tidak ada. Justru Tuhan kemudian mengatakan, innani anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Bahkan yang mereka sembah selain aku, kata Allah, adalah akan menjadi musuh-musuh mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan disangkal. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kelak apa yang kalian sembah selain daripada aku, kata Allah, akan memusuhimu, akan membencimu, karena dia malu di hadapan Tuhannya. Kenapa ente menuhankan aku, sedangkan aku meminta kalian menuhankan kepada Tuhanku? Nah, ini yang terjadi di dalam Matius 7 nomor 22-23. Saudara-saudara kita Kristen menyembah Kristus lain, tapi ketika hari pembalasan kelak akan datang, di awalnya kalian akan mencari Yesus dan akan bertemu dengan yang asli. Tetapi yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang disembah selama ini adalah yang palsu. Saya kira begitu, saudara-saudara. Sebagai penutup silakan diambil alih. Saya 5 menit lagi ibadah. Bentar, Indra. Ya izin, ini Bang Kenji ada yang mau disampaikan.